Markus 8 ayat 22 sampai 26. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Saudaraku, kita boleh belajar dari iman seorang buta ini. Kita sering berfokus pada mukjizat yang diterimanya, tetapi kita sering lalai ataupun kurang dapat melihat dan merenungkan tentang iman yang ia tunjukkan. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Ingat, pria ini buta loh. Dia mungkin tahu jalan dari rumahnya ke tempat dia biasa memangkal untuk meminta-minta. Tapi ia tidak tahu kemana ia sedang pergi ketika Yesus memegang tangannya. Dan ia tidak pernah keluar dari kampung. Artinya, ia sedang mempertaruhkan dirinya dalam bahaya. Jika Yesus memutuskan untuk meninggalkan dia, apa yang akan ia lakukan? Ia tidak hafal dengan jalan yang baru ini. Ia tidak bisa mencari jalan pulang sendiri, karena ia tidak biasa. Apalagi dia adalah seorang buta. Pria ini berkomitmen. Ia berharap untuk disembuhkan. Ia tidak membuat rencana untuk siapapun mengurus dia kalau ia menjadi tersesat dan tetap buta. Nah saudara, bagaimana jika pria ini telah memutuskan untuk berhenti mengikuti Yesus setelah ia mengetahui bahwa ia sedang dibawa keluar dari daerahnya yang sudah tidak asing lagi? Lagi pula ia tetap buta, ia akan berada dalam masalah. Mungkin saja pikiran ketidakpercayaan seperti itu tentunya dapat menghentikan dia dari menerima kesembuhannya. Ia harus mengikuti Yesus sepenuhnya. Saudara, demikian pula dengan kita. Tidak dicatat Yesus menjelaskan kemana ia sedang membawa pria ini, atau seberapa jauh itu. Ia hanya menyuruh dia memegang tangannya dan mengikuti dia. Bukankah itu sudah cukup? Kita seringkali tidak tahu dengan pasti kemana Tuhan sedang memimpin kita, atau hal-hal apa yang akan terjadi jika kita tidak menerima mukjizat kita. Tetapi selama kita memegang tangannya, kita seharusnya merasa aman. Nah saudara, saat ini secara mata mungkin kita tidak buta, tetapi mungkin kita menghadapi banyak masalah, kebutaan di dalam masalah keuangan, kebutaan di masalah sakit penyakit, kebutaan di masalah keluarga. Pertanyaannya kemudian adalah, seberapa jauh Anda mau berjalan bersama Yesus? Yesus tidak mengecewakan orang buta ini, dan ia juga tidak mengecewakan Anda. Anda dapat merasakan tangannya sementara Anda bersekutu dengan dia hari ini. Anda tidak membutuhkan plan B, plan C, kalau Yesus tidak berhasil. Tidak diperlukan cadangan. Yesus lebih dari cukup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.